Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan segala karunia-Nya kita dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Shalawat dan salam tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema keutamaan menuntut ilmu dalam pandangan Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjadi nabi adalah Iqra, bacalah. Ini terdapat dalam surah Al-Alaq ayat pertama. Karena membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Yang berarti seorang muslim wajib menuntut ilmu dari lahir sampai meninggal. Berikut ini beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu itu bagaikan cahaya. Cahaya yang akan menerangi gelapnya kebodohan dan menepis segala keraguan. Ketahuilah bahwa tidak ada jalan untuk mengenal Allah dan mendapatkan keridhoannya serta mendapatkan keselamatan di sisinya kecuali melalui ilmu. Kemudian keutamaan yang kedua adalah orang berilmu diangkat derajatnya. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maknanya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang, emas, dan tidak pula perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian keutamaan yang keempat adalah orang yang berilmu itu adalah orang yang paling utama. Dalam hadis Bukhari dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kemudian keutamaan yang kelima adalah dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Dari Abu Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya
akan dimintakan ampun untuk seorang alim, makhluk yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang keenam adalah orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhirat, maka wajib memiliki ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Kemudian yang kedelapan, orang berilmu memiliki pahala yang tidak terputus atau pahala yang kekal. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang solih. Seperti itu. Jadi itu 8 keutamaan para penuntut ilmu. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Ke pasar membeli mangga, tidak lupa membeli semangka. Ilmu itu laksana cahaya. Mari kita semangat mencarinya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Mari kita semangat berlomba-lomba mencari ilmu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan